Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'dah. Sahabat usoli dimanapun anda berada, yang insya Allah selalu dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang selalu saya banggakan, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips. Saya akan memberikan sebuah tutorial bagaimana kita menjadi seorang muadzin yang baik. Kali ini saya akan membawakan lagu, yaitu lagu Ros. Perlu diketahui bahwasanya lagu Ros ini adalah lagu yang sangat masyhur, lagu yang sangat populer, lagu yang sangat terkenal khususnya di bumi Nusantara tercinta ini. Sahabat sekalian, perlu diketahui untuk menjadi seorang muadzin yang baik, untuk menjadi seorang muadzin yang bagus, untuk menjadi seorang muadzin yang handal, yang pertama kali harus diperhatikan adalah niat kita. Nawaitu kita. Niat kita adalah semata-mata mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Niat kita adalah semata-mata lillahi ta'ala. Insya Allah, kalau di awal niat kita adalah semata-mata mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala, nanti kita akan diberikan pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua adalah kita harus dalam keadaan suci. Tentunya di sini sebelum adzan kita harus suci dari hadas kecil maupun suci dari hadas besar. Kemudian yang ketiga adalah masalah suara. Seseorang muadzin suaranya harus bagus. Bukan hanya sekedar bisa bersuara lantang, bukan hanya sekedar bisa suara tinggi, bukan hanya sekedar bisa bersuara dengan keras, akan tetapi juga harus bisa bersuara dengan merdu, bisa bersuara dengan lembut. Kadang ada seseorang yang punya suara keras, bisa bersuara dengan tinggi, akan tetapi tidak merdu. Namun sebaliknya, juga ada seseorang yang halus suaranya, yang lembut suaranya, namun tidak bisa bersuara dengan lantang atau bersuara dengan nada yang tinggi. Jadi keduanya harus bisa. Ya, bisa bersuara dengan tinggi, juga bisa bersuara dengan lembut atau dengan suara yang merdu. Ini penting. Sahabat sekalian, kemudian yang keempat. Yang keempat adalah masalah nafas. Di samping kita belajar suara, tidak kalah penting bagi seorang muadzin harus bisa mengelola nafas. Mengelola nafas yang baik. Ada seseorang yang punya nafas pendek, juga ada seseorang yang punya nafas sedang, juga ada seseorang yang punya nafas panjang. Kalau nafas kita panjang, kita bisa mengatur lagu. Insya Allah kalau kita punya nafas panjang, lagunya bisa maksimal. Ini sangat penting. Makanya kedua ini, antara suara dengan nafas itu harus bisa berjalan semuanya. Memang butuh latihan yang kontinu, butuh latihan yang terus-menerus. Sahabat sekalian, kemudian yang kelima adalah harus fasih. Makhrajnya harus bagus, tajwidnya harus bagus, dan tahu artinya, tahu maknanya. Ketika kita adzan, apa misi daripada adzan tersebut? Makanya biar kita nanti dalam mengumandangkan adzan, kalau kita tahu artinya pasti sangat tersentuh hati kita. Apalagi yang mendengarkan, suaranya sudah bagus, suaranya merdu, lantang, bisa suara tinggi, dan suaranya panjang, itu bisa maksimal lagunya, insya Allah. Sahabat sekalian, kemudian yang keenam adalah ketika kita adzan. Ini sering sekali menjadi perhatian bagi seorang muadzin. Kadang mengucapkannya masih belum bisa membuka mulut ini. Bahasa Jawanya mingkem. Ini yang keenam adalah ketika kita adzan, kita harus buka mulut kita. Contoh misalkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini jelas. Misalkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Beda dengan Allahu Akbar,
yang saya maksud. Ini penting sekali ya. Jadi mulut ini harus dibuka. Sahabat sekalian, kemudian yang terakhir dan ketujuh adalah menghadap kiblat. Dan juga kita dalam keadaan berdiri. Jangan sambil duduk-duduk, jangan sambil jalan-jalan. Dan jalan-jalan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan seperti itu. Adab kita harus ada. Adab azan, adab sholat, adab kita baca Al-Quran, adab kita selawatan. Itu ada diatur semuanya. Dia harus dalam keadaan berdiri. Sahabat sekalian, hari ini langsung kita praktek azan dengan lagu Ros. Yang pertama kali kita harus menghadap kiblat dan tangan seperti ini. Ini jari telunjuk menutupi telinga seperti ini. Nah, kita ambil nafas. Ambil nafasnya tentunya lewat hidung. Nih. Ditahan di perut sebentar, jangan langsung bunyi, jangan Allahu Akbar nanti habis. Ya, nanti ambil nafas dulu, persiapan ini, terus tegak. Dikumpulkan lagi rongga-rongga ini nanti mengumpulkan nafas kita biar tersimpan dan juga jangan boros. Ya, santai. Ini ambil nafas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, jadi harus mana yang harus dibaca pendek dan mana yang harus dibaca panjang itu harus jelas. Contoh misalkan A-nya jangan dibaca panjang, tidak boleh Allah, nggak boleh. Dan juga lafal Allahnya itu harus pas, jangan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan seperti itu. Ya, sih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Harus jelas. Dan juga barnya ini tidak boleh dibaca panjang. Saya sering melihat dan menyaksikan sendiri, sering mendengar juga di musola maupun di masjid yang ketika adzan barnya dibaca panjang. Karena nanti kalau barnya dibaca panjang, nanti artinya akan berubah. Allahu Akbar. Berarti apa? Allah Akbar itu artinya apa? Artinya adalah beduk. Masa Allah beduk? Surah adzan nanti kita nggak boleh seperti itu. Harus pas seperti ya. Barnya dibaca Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bau, jangan bar, tapi bau. Kalau kita sering lihat kadang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, masa Allah beduk. Jangan dipanjangkan barnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Posisi bau, ro, bau, jangan bar. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu pendek. Jadi membedakan antara yang pertama dengan yang kedua, itu bedakan yang pertama lebih pendek, yang kedua lebih panjang. Kemudian yang kedua, seperti biasa tadi, ambil nafas lewat hidung, kumpulkan di perut, simpan di rongga dada seperti ini, ya. Udah kita bunyi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian yang kedua adalah lafal asyhadu an la ilaha illallah. Ini sering saya mendengar dan menyaksikan sendiri. Ketika ada seorang muadzin, lafal asyhadu an la-nya itu dibaca pendek, padahal harus dibaca panjang. Kan asyhadu an la ilaha illallah. Hanya harus jelas. Asyhadu an la ilaha illallah. Mana hanya harus dijelaskan, harus jelas. Pelafalan huruf hanya itu harus jelas. Asyhadu alla panjang, antara la pertama dan la kedua adalah panjang la yang pertama. Saya contohkan. Asyhadu alla ilaha illallah.
hanya harus dilahirkan. Atau mungkin suara panjenengan kuat panjang, nafasnya kuat panjang misalkan. Ada variasi yang kedua seperti ini. Asyhadu an la ilaha illallah. Gitu ya kira-kira. Kemudian yang kedua lebih panjang. Ya, lafal yang kedua lebih panjang. Asyhadu alla ilaha illallah yang pertama pendek, yang kedua adalah lebih panjang. Seperti contoh, misalkan seperti ini. Asyhadu alla ilaha illallah. Kemudian lafal yang ketiga adalah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu ada bacaan gunnah di situ. Yang pertama nun bertasydid, yang kedua adalah mim bertasydid. Ya, terus antara gunnah yang pertama dengan gunnah yang kedua harus sama, harus seimbang. Jangan misalkan anna yang pertama panjang, tapi mim yang kedua atau gunnah yang kedua lebih pendek. Dan sebaliknya seperti itu tidak boleh, harus sama. Misalkan ini. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau yang punya nafas panjang boleh dengan variasi variasi lagu Ros misalkan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan yang kedua, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah yang kedua lebih panjang daripada yang pertama. Saya contohkan begini. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitu kurang lebihnya. Selanjutnya lafal yang keempat adalah hayya 'alas shalah, pakai ha ya. Nah, saya sering melihat dan sering mendengarkan di masjid ataupun di mushola kadang hayya 'alas shalahnya enggak jelas. Mana yang dibaca ha dan mana yang dibaca ha. Di sini ada hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Habis jelas. Yang pertama pakai ha, yang kedua adalah pakai ha. Hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Jelas. Kita contohkan misalkan. Hayya 'alas shalah. Nah, jelas ya. Hanya di sini jelas. Yang kedua, hayya 'alas shalah. Ingat, di sini sering kesalahan. Ketika pengucapan lafal hayya 'alas shalah, kadang seorang muadzin pengucapannya mulutnya tidak membukanya, kadang buka kadang mingkem, kadang buka kadang mingkem, kadang buka kadang mingkem. Harus lepas, harus dibuka. Misalkan ini hayya 'alas shalah yang kedua, hayya 'alas shalah. Jadi ini
harus membuka terus, jangan sampai alas sholat. Ya jangan nutup ininya aja. Alas sholat. Terus lebar ya. Terus kondisi membuka mulut ini. Itu. Selanjutnya adalah hayya 'alal falah. Saya coba perhatikan. Hayya 'alal falah. Jelas. Ya. Yang kedua lebih panjang dari yang pertama. Ambil nafas dulu, lafidhu seperti biasa. Kemudian kumpulan perut, kemudian keluarkan perlahan-lahan. Jangan langsung bunyi. Hayya 'alal falah. Ya, hanya harus jelas. Kemudian selanjutnya adalah takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sama seperti yang pertama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bang. Terus yang terakhir ini yang jadi sering salah ya. Pengucapan lafal la ilaha illallah. Jangan sampai la. Nah, ini yang sering terjadi. Masa lam fathah la, enggak mungkin. Harus la itu. La ilaha illallah. Udah la ya. Jangan la ilaha illallah. La yang benar apa? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sudah kita doa ya. Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah. Sudah selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat Solid Channel, alhamdulillah kita baru saja mendengarkan, belajar barang-barang ini sifatnya sharing saja. Saya tidak menggurui kalian semuanya, saya juga masih belajar, masih harus banyak belajar. Insyaallah semoga bermanfaat untuk kita semuanya dan semoga kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya kali akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum.